Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 12 Februari 2024 sebagaimana terlihat di pojok kanan bawah video. Tanaman saya berumur 11 hari setelah tanam, dan ini tadi untuk pertama kalinya saya spray dengan fungisida sebab pagi tadi sampai sekitar pukul 7:15 itu terlihat ada kabut yang tebal. Jadi di perbukitan itu yang tingginya hanya 300-an meter sama sekali tidak terlihat sampai pukul 7:15, tapi setengah 8 sudah kelihatan. Nah, saya spray fungisida karena tentu saja ada kekhawatiran mengenai dampak dari kabut atau embun yang tebal terhadap daun bawang merah. Saya memakai fungisidanya ini Antrakol, sisa dari pemakaian tanaman sebelumnya, masa tanam sebelumnya, sisa banyak ini karena saya habis 2 waktu itu. Saya pakai ini 3 sendok untuk tangki saya yang 20 liter. 3 sendok nggak munjung, tapi ya nggak peres-peres amat lah, artinya ya 3 sendok normal begitu. Kemudian fungisida satunya adalah Cabrio-Top, bahan aktifnya Pyraclostrobin 5% dan Metiram 55%. Cabrio-Top terutama bahan aktif Pyraclostrobin ini dikenal sebagai spesialis untuk fusarium, layu fusarium. Sementara Metiram itu fungisida kontak, Pyraclostrobin sistemik. Nah, Metiram itu masuk golongan M3. Artinya sebetulnya sama golongannya dengan Antrakol ini. Ini tidak direkomendasikan mengaplikasikan fungisida dengan grup yang sama. Jadi Antrakol golongan M3, Metiram juga M3, tapi ini sudah ready mix, sudah dimix dengan Pyraclostrobin yang sistemik. Nah, idealnya kita mencari fungisida non sistemik lain dari golongan lain, maksud saya misalnya klorotalonil yang merek dagangnya ya Dakonil ya yang terkenal, itu ideal. Kalaupun digabung 2 fungisida samaan. Bahan lain yang saya pakai tadi ini 3 sendok karena tangki saya 20 liter. Kemudian ini juga 3 sendok Kalsea. Ini kandungannya N-nya 15%, P fosfatnya 0%, kalium 0%, Ca atau kalsium 26,5%, B boron 0,2%, kemudian Mg magnesium 22%. Jadi ini masih ada N-nya. Sebetulnya untuk musim penghujan ini tidak disarankan, tapi kemarin tidak terjadi turun hujan dan tanahnya masih basah, sehingga perlu sedikit kalsium dan pakai bahan yang ada N-nya, nitrogennya, tidak apa-apa juga untuk masa pertumbuhan karena ini masih 11 hari setelah tanam. Lalu saya sediakan juga MTM dengan bahan aktif Metomil. Ini insektisida yang saya tahu kandungannya tergolong paling tinggi dibanding merek lain, 77 SP. Ini artinya juga 77%. Kemudian ini produksi PT Persada Agro Sukses. Ini saya bawa tadi masih utuh, nggak jadi saya pakai karena saya cek sebelum aplikasi itu ternyata telur ulatnya aman. Jadi saya tidak menjumpai sama sekali. Mungkin saya kurang teliti, tapi yang jelas biasanya
ya kalau musim hujan memang agak berkurang lah telurnya. Ini bahan aktif metomil ya. Jadi tadi produksi PT. Kalau produksi PT itu pestisida yang diproduksi oleh PT ini badan usaha perseroan terbatas yang izinnya saja sudah mahal dibanding badan hukum lain bernama CV misalnya, itu murah. Dan biasanya kalau CV itu kelasnya adalah perusahaan ya rumah tangga, tidak seluruhnya kualitasnya jelek, ada juga yang bagus produk CV itu, tapi secara umum ini PT Indonesia lah, dalam negeri begitu, saya lebih yakin dengan pestisida yang produksi selevel PT, apalagi yang perusahaan multinasional. Tetapi dalam kasus metomil saya belum menjumpai produk dari perusahaan multinasional yang kandungannya ini tergolong tinggi. Lanet misalnya itu di kisaran 50%, jadi ini termasuk tinggi. Nah, saya pakai tadi, ini nggak saya pakai, tapi kalau ini sebagai petunjuk ya, disarankan untuk bawang merah, ulat gerayak atau Spodoptera exigua, itu konsentrasinya, kita menyebutnya dosis biasanya, tapi yang betul maksudnya adalah konsentrasi. Itu 2,2 sampai 3 gram per liter. Nah, dengan interval 3 sampai 5 hari. 2,3 gram per liter itu berapa? Kalau tangki saya 20 liter misalnya, berarti minimal itu 2 kali 2 berarti 40 gram. Bagaimana kita mengukur 40 gram? Menurut banyak rekomendasi dan juga saya pernah uji, kalau 1 sendok munjung itu sekitar 30 gram. Artinya kalau saya mau aplikasikan dan manjur ini ya setidaknya berarti 1 sendok munjung ditambah sedikit, itu minimal. Kalau paling gampangnya ya 2 sendok nggak munjung lah, itu baru sesuai rekomendasi. Kalau hanya 1 sendok ya berarti di bawah rekomendasi, dan ada kemungkinan telur ulat nggak bonor, nggak berdampak pada telur ulat maupun ulatnya. Itu kalau cuma 1 sendok. Padahal ini kandungannya sudah sangat tinggi, 77%. Nah, bagaimana dengan metomil yang kandungannya kok lebih rendah? Itu saya kira kalau 2 sendok per tangki ya pasti kurang. Minimal 3 sendok lah. Teman-teman ada yang pakai hanya 1 sendok, itu saya kira ya nggak recommended lah, itu di bawah rekomendasi. Efikasi atau keampuhan atau kemujarabannya saya kira kurang. Kemudian jadi ini tadi nggak saya pakai ya. Sebenarnya sudah saya siapkan pestisida lain yang tidak saya bawa sementara ini, karena ya kalau usia muda kan masih kuat. Nah, untuk lahan 100 ru atau 1400 meter persegi dengan bibit dari masa tanam raya yang jumlah peritilannya ketika saya tanam itu sekitar 120-an kilo, lebih sedikit lah, 125 nggak nyampe. Itu saya cukup menggunakan 1 tangki. 1 tangki saya 20 liter. Artinya ya bagi saya sih cukup irit. Mengapa begitu? Karena saya menggunakan sprayer ini, nozzle-nya yang model begini. Ini keluarnya model kipas, seperti kipas begitu. Nah, ini ada 3.1, 2, 3. Tapi ini saya tutup, saya fungsikan yang bagian ujung saja supaya hemat, karena bidang semprotannya itu bisa sangat luas dibanding dengan semprotan yang 5 titik biasanya itu 5 lubang tapi dalam 1 titik.
Nah, ini satu titik tapi bisa melebar. Kemudian dikoneksikan ke sini langsung tanpa adaptor, tanpa konektor lain apapun, dari menggunakan stick yang biasa dipakai kawan-kawan itu. Seperti ini. Ini akan saya tunjukkan bagaimana bidang semprotannya. Kita nyalakan dulu. Saya pernah review tangki ini ya setahun lalu dan sudah ganti aki, jadi setahun sudah saya ganti karena tingkat penggunaannya sangat tinggi. Kita nyalakan. Nah, kelihatan nggak? Itu seperti itu. Itu bisa sangat luas jangkauannya, sehingga kalau kita berjalan cepat itu ya berani, ada kepastian seluruh permukaan daun itu tersemprot. Seperti ini. Kok kurang terang ya? Sebentar. Seperti ini. Jadi ini sekali jalan sambil jalan agak kenceng pun itu bisa menyiram selebar bedengan lebih, bahkan sampai paritnya. Nah, ini adalah rahasia kita berani main dosis tinggi, konsentrasi pestisidanya tinggi tetapi tetap irit. Artinya dibanding misalnya dengan menggunakan nozzle biasa itu yang satu titik tapi 5 lubang, itu bidang semprotnya cukup sempit bagi saya sehingga perlu bolak-balik. Nah, apalagi kalau kawan-kawan itu malas mengganti bagian penutupnya itu kan mudah korosif atau apa ya, berkurang begitulah. Artinya lubangnya menjadi lebih lebar sehingga itu akan menjadi boros bagi penggunaan pestisida. Itu idealnya diganti ya 10 hari lah maksimal, itu diganti dengan harga 9 ribuan berbahan kuningan atau tembaga, saya tidak tahu. Yang penting warnanya kekuning-kuningan, cenderung keemasan begitu. Nah, itu idealnya diganti maksimal 10 hari sekali kalau tiap hari dipakai. Apalagi kalau memakai kalsium yang mudah membuat logam itu menjadi korosif. Lubangnya kalau besar, otomatis semburannya menjadi lebih banyak dan itu boros. Maka saya heran kalau ada teman yang misalnya bibitan 1 kintal bisa 2 tangki lebih misalnya, bahkan 3 tangki. Nah, itu berarti masalahnya pada nozzle. Nah, ini harganya murah kawan-kawan. Ini kalau bagian yang ini sudah korosif, sudah lubangnya besar, ya tinggal ganti yang ini, jadi digeser. Kemudian kalau ini sudah korosif, ganti yang ini. Karena harganya hanya 16 atau 17 ribu gitu. Saya beli secara online juga. Kalau kesulitan cari ya saya tunjukkan linknya di deskripsi dan komentar. Beli di Shopee begitu. Nah, ini kita coba lagi. Ya, itu salah satu rahasia saya. Bukan rahasia, karena saya pernah juga menunjukkan sebelumnya. Tetapi yang jelas dengan nozzle yang daya semprotnya lebar, itu kita bisa berjalan lebih cepat. Nah, pada saat bersamaan kita juga berani menggunakan konsentrasi pestisida yang agak tinggi, bukan nyimit-nyimit, bukan ngirit, bukan terlalu hemat. Padahal masalah sebenarnya adalah pada nozzle-nya. Itu pendapat saya dan pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman lain, saya mohon juga dapat berbagi untuk kebaikan bersama. Saya kira demikian dulu kawan-kawan yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.